Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Megawati, Prodi Sastra Indonesia. Kali ini, saya akan menayangkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik. Materi kali ini adalah peristiwa tutur dan tindak tutur. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materi. Pengertian peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalamnya, tempat dan situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai peristiwa tutur jika memenuhi syarat menurut Delhaimes, seorang pakar sosiolinguistik terkenal. Peristiwa tutur mempunyai 8 komponen dan dibentuk menjadi akronim, yaitu SPICING. E. Setting and scene, tempat dan suasana tutur. B. Participants, peserta tutur. E. Ends, tujuan tutur. A. Pitch, sekuensi, pokok tuturan. K. Catch, nada tutur. I. Instrumentalis, sarana tutur. N. Norms, norma tutur. Dan G. Genre atau jenis tutur. Setting and scene dipakai untuk menunjuk kepada aspek tempat dan waktu dari terjadinya sebuah tuturan. Participants dipakai untuk menunjuk kepada minimal dua pihak dalam bertutur. Ends mempunyai maksud untuk menyampaikan informasi atau sebuah pikiran. Its sequency, pokok tuturan merupakan bagian dari komponen tutur yang tidak pernah tetap, artinya bahwa pokok pikiran itu akan selalu berubah dalam deretan pokok-pokok tuturan dalam peristiwa tutur. K. Nada tutur menunjuk kepada nada, cara, dan motivasi di mana suatu tindakan dapat dilakukan dalam bertutur. Instrumentalis, sarana tutur menunjuk kepada saluran tutur dan bentuk tutur. Norms atau norma tutur dibedakan atas dua hal, yakni norma interaksi dan norma interpretasi dalam bertutur. Dan genres menunjuk kepada jenis kategori kebiasaan yang sedang dituturkan. Selanjutnya, pengertian tindak tutur. Tindak tutur atau speak acts adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur yang mencangkup situasi psikologis, misalnya berterima kasih dan memohon maaf. Tindak tutur sosial itu seperti mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya mengingatkan dan memerintah. Kemudian jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur menurut Austin terbagi menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur elokusi, dan tindak tutur postlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Contohnya yaitu ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk menyatakan sesuatu tanpa maksud melakukan sesuatu, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya. Kedua, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Contoh, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya, itu dimaksudkan untuk menyatakan kekagumannya. Kemudian tindak tutur postlokusi. Tindak tutur postlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak postlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu, tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi tuturan antar dua pihak. Contoh tindak tutur postlokusi dalam situasi resmi, misalnya ungkapan hakim saat memulai sidang. Sidang dibuka. Tuturan tersebut diujarkan oleh seorang hakim di sebuah persidangan di dalam ruang sidang ketika menyatakan sidang telah dibuka.
Oke teman-teman, itulah tadi paparan materi singkat tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan dalam penayangan video tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.